Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Rahmi Oktavia dengan NIM 2330304023. Dan Rahmayulini Jumatin dengan NIM 2330304036. Jadi kami di sini untuk mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Regulasi dan Peraturan dalam Rekod atau Arsip di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, rekod atau peraturan dalam rekod arsip di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Regulasi merupakan cara mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Kearsipan di negara kita sudah mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen kearsipan perusahaan. Sebagai penjabarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 1974 tentang penyusutan arsip. Peraturan Pemerintahan Nomor 87 Tahun 1999 tentang tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan. Peraturan Pemerintahan Nomor 88 Tahun 1999 tentang tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, dan legislasi. Keempat, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kelima, Surat Edaran Nomor SE-01-9081 tentang penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan peraturan pemerintahan tentang penyusutan arsip. Yang keenam, Peraturan Surat Edaran Nomor 02/1983 tentang pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip. Regulasi tentang kearsipan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Pada bab ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa kearsipan adalah kegiatan yang berkenaan dengan arsip. Yang kedua, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, dan perusahaan, organisasi politik, kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional penciptaan arsip. Yang kelima, arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunanya tinggi atau terus-menerus. Arsip inaktif adalah arsip yang penggunanya telah menurun. Yang ketujuh adalah arsip statis. Ada arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan telah dan berketerangan dan dipamerkan yang dipermanenkan yang telah direvisi baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh Arsip Republik Indonesia. Yang kedelapan adalah arsip terjaga. Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan dan keamanan dan keselamatannya. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Arsiparis adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan kearsipan sesuai fungsi dan tugasnya dan tanggung jawab melaksanakan Peraturan
arsip di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia. Dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya adalah Peraturan ANRI adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. ANRI dipimpin oleh Kepala. Dalam pasal 2, ANRI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 3, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, ANRI menyelenggarakan fungsi. Yang pertama pengkajian, yang kedua pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan, koordinasi kegiatan fungsional, dan pelaksanaan tugas ANRI. Yang kedua, selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, berdasarkan peraturan perundang-undangan, ANRI menyelenggarakan fungsi pembinaan kearsipan nasional, perlindungan, penyelamatan, dan penyelenggaraan fungsi jaringan, penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan. Pasal 4, dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pasal 3, ANRI berwenang untuk melakukan penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidang kearsipan. Selanjutnya, pengolahan surat menyurat di perguruan tinggi. Pengolahan surat menyurat. Pengolahan surat menyurat. Surat adalah media komunikasi yang merupakan salah satu bukti kegiatan yang ada dalam suatu organisasi. Dari suatu kegiatan persuratan dapat digali informasi yang berjalan dalam suatu organisasi. Pengolahan tata surat merupakan salah satu upaya untuk pendokumentasian surat masuk dan surat keluar suatu instansi dan menjamin ketersediaan rekam jejak kegiatan lembaga yang menunjukkan pemenuhan akuntansi, fungsi, dan tugas melalui pengolahan tata persuratan yang cepat, tepat, serta dapat berkontribusi efisien dan efektivitas kegiatan. Tata kelola surat pada suatu instansi diatur oleh pemerintah melalui Menteri Riset dan Teknologi tahun 2015. Menurut Brawijaya, asas-asas tata persuratan adalah asas keamanan. Asas keamanan surat dinas bersifat tertutup sehingga kerahasiaan isinya harus tetap dijaga. Yang kedua, asas pembakuan. Surat dinas diproses dan disusun menurut tata cara serta bentuk yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, asas pertanggungjawaban. Surat dinas dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi isi, format maupun prosedurnya. Asas ini mendasari pemikiran bahwa kaedah format surat berkaitan dengan fungsi dan kewenangan pejabat yang menandatanganinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, asas keterkaitan. Tata persuratan memiliki keterkaitan dengan administrasi perkantoran pada umumnya dan administrasi kearsipan pada khususnya. Seluruh kegiatan tata persuratan merupakan bagian integral dan tata laksana perkantoran dan tata laksana kearsipan.
asas kecepatan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja. Kegiatan tata persuratan harus dapat dikelola tepat pada waktunya. Menurut Brawijaya, langkah-langkah untuk mengelola surat sebagai berikut: penerimaan surat, pembukaan surat, mengeluarkan surat dari sampulnya, pembacaan surat, yang terakhir adalah pembagian surat. C. Pembukuan sarana persuratan dinas. Pembukuan atau standarisasi adalah proses penerapan dan pengembangan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Tata naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibekukan. Pedoman tata naskah dinas, pembakuan jenis, penyusunan, dan tata cara penyelenggaraan naskah dinas. Jenis naskah dinas terdiri atas dua macam, yaitu naskah dinas arahan. Naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang membuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintahan yang berupa pokok hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. A. Naskah dinas pengaturan. Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas peraturan, pedoman, petunjuk pelaksana, standar operasional prosedur atau SOP, dan surat edaran. B. Naskah dinas penetapan atau keputusan. Jenis naskah dalam penetapan hanya ada satu macam, yaitu keputusan. Keputusan adalah naskah dinas yang membuat kebijakan yang bersifat menetap, tidak bersifat pengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk 1. Menetapkan atau mengubah status kepegawaian atau personal atau keanggotaan atau material atau peristiwa. 2. Menetapkan, mengubah, membubarkan suatu kepanitiaan atau tim. 3. Menetapkan kelimpahan wewenang. C. Naskah dinas penugasan atau instruksi merupakan naskah dinas yang memuat perintah atau arahan untuk melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang bersifat sengaja yang sangat penting. Contohnya, format instruksi yang ditandatangani oleh pejabat negara. 2. Naskah dinas korespondensi. A. Naskah dinas korespondensi intim. 1. Nota dinas. Nota dinas adalah naskah intim yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau menyampaikan kepada pejabat lain. 2. Memorandum. Memorandum adalah naskah dinas intim yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. B. Naskah dinas korespondensi intim. Jenis naskah korespondensi yaitu surat dinas. Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi
Kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, menyampaikan dari naskah dinas atau barang atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi atau organisasi yang bersangkutan. C. Surat undangan. Surat undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai pada alamat tujuan untuk menghindari suatu acara kedinasan tertentu seperti rapat, upacara, dan pertemuan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.